Detik-detik anggota Kopassus mengamuk setelah istrinya diperas oleh ormas Grip di toko sembakonya. Ormas itu dihajar oleh anggota Kopassus yang mengamuk tanpa kendali, hingga akhirnya ormas itu ditangkap oleh polisi. Gimana kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Sebelum menonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah terbaru lainnya. Matahari baru saja naik ketika Sersan Kepala Aditya Prasetya, seorang anggota Kopassus yang dikenal disiplin dan bersahaja, mengantar istrinya, Raras, ke toko kecil milik mereka di ujung pasar. Toko sembako sederhana itu dibangun dari hasil jerih payah Aditya selama bertugas, sebagai bentuk harapan untuk masa depan setelah masa dinasnya berakhir. Raras, perempuan lembut dan ramah asal Bantul, selalu melayani pelanggan dengan senyum. Keberadaan toko mereka cukup dihormati warga pasar, tapi diam-diam mengusik perhatian oknum Garib, sekelompok preman bermantel ormas yang merasa berkuasa di kawasan itu. Hari itu, Aditya harus kembali ke markas di Kartasura untuk latihan rutin. "Mas, hati-hati di jalan. Aku bisa sendiri di toko kok," ujar Raras sambil mengecup tangan suaminya. Aditya mengangguk. Tak sedikit pun curiga hari itu akan jadi awal petaka. Siang hari, seorang pria tinggi berbadan besar dengan jaket hitam bertuliskan inisial ormas GRIB memasuki toko. Wajahnya keras, matanya tajam menyorot Raras. Di belakangnya, dua orang lain berdiri tegak, berlagak seperti pengawal preman. "Bu, toko ini belum setor bulan ini. Sudah jatuh tempo," ucap pria itu datar, tapi mengancam. Raras bingung. "Maaf, maksudnya setor apa ya, Pak? Jangan pura-pura bego. Semua toko di blok sini tahu aturannya. Mau aman, ya harus ikut iuran," balasnya dengan nada tinggi. Raras mulai gelisah. Ia tak pernah diberitahu soal setoran apapun. "Maaf, suami saya tidak pernah bilang harus setor ke siapapun." "Kalau gitu kasih tahu suami ibu. Kalau nggak mau, ada yang rusak di sini," ucapannya dingin. Tangannya memukul meja kayu toko, membuat beberapa barang jatuh. Raras terkejut, wajahnya pucat. Beberapa pedagang hanya melirik sekilas, lalu pura-pura sibuk. Mereka tahu siapa pria itu. Sugeng, pentolan ormas yang sudah lama jadi penguasa pasar. Sugeng dan anak buahnya pergi, tapi ancaman itu membekas kuat. Tangannya gemetar saat mengunci toko lebih cepat dari biasanya. Sore itu, ia menunggu Aditya pulang sambil menahan air mata. Malam hari, Aditya baru tiba sekitar pukul 8 malam. Begitu melihat wajah istrinya yang tegang, ia langsung tahu ada yang tidak beres. "Ada apa, Ras?" Raras mencoba tenang, tapi suara gemetar tetap terdengar. "Mas, ada orang datang siang tadi, ngaku dari ormas, minta setoran, ancam kita." Aditya terdiam, matanya menatap tajam ke arah pintu toko yang sudah tertutup. Rahangnya mengeras. "Namanya siapa?" "Orangnya manggil Sugeng, katanya dari GRIB." Beberapa detik sunyi, lalu Aditya bangkit, membuka lemari kecil di belakang dapur, dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah tas kain lusuh, berisi atribut militer. "Besok, aku yang jaga toko." Wajahnya tenang. Tapi dalam dadanya, api sudah menyala. Pagi itu, langit di atas pasar ngemplak mendung. Kabut tipis menyelimuti kios-kios yang baru mulai dibuka. Namun tak ada yang menyangka bahwa suasana pasar akan berubah drastis pagi itu. Aditya Prasetya berdiri di depan toko miliknya. Di bahunya menggantung tas selempang kecil. Wajahnya tenang, tetapi matanya tajam menyapu sekeliling. Di balik ketenangan itu, ada amarah yang sudah disulut malam sebelumnya. Raras, yang berdiri di belakang meja toko, mencoba tersenyum seperti biasa, tapi tatapan matanya selalu mengarah cemas keluar. Ia tahu, cepat atau lambat, orang itu akan kembali. Dan benar saja. Sekitar pukul 10 pagi, Sugeng, si preman Grip, muncul lagi bersama dua orang rekannya. Langkahnya pongah, wajahnya menantang. Ia tak tahu, hari ini bukan lagi hari kemarin. "Wah, suaminya udah pulang ya?" Sugeng berseru sambil tersenyum mengejek. "Bagus, jadi nggak perlu dijelasin dua kali. Aturannya jelas, semua toko setor, kecuali pengen diganggu." Aditya tidak menjawab. Ia menatap lurus, tegas. Tubuhnya diam, tapi saraf-sarafnya sudah siaga. "Saya pemilik toko ini, dan tidak ada satupun peraturan yang mewajibkan kami bayar kepada kalian. Kalian bukan aparat. Kalian bukan siapa-siapa di sini." Sugeng tertawa pendek. "Wah, gaya tentara. Sok bener sendiri.
Ini pasar bos, bukan markasmu. Kalau nggak mau ribet, mending nurut. Aditya perlahan melangkah ke depan. Hanya selangkah, tapi cukup membuat Sugeng dan anak buahnya refleks waspada. Dengar baik-baik, ucap Aditya, kini lebih dekat. Kau bukan preman pertama yang pernah saya hadapi, tapi bisa jadi kau yang terakhir. Tiba-tiba, Sugeng mengayunkan tangan untuk mendorong dada Aditya. Dalam sekejap, lengan Sugeng ditangkap dan dipelintir ke belakang. Tubuh besar itu ditundukkan ke lantai, wajahnya nyaris mencium ubin toko. Dua anak buahnya refleks maju, tapi Aditya sudah mengunci posisi Sugeng dan memberi peringatan dengan mata tajam. Jangan nekat, saya masih tahu cara menghadapi 3 orang bersenjata lengkap. Kalian cuman bawa mulut besar. Beberapa pedagang mulai mengerumuni, terkejut. Ada yang merekam dengan handphone. Dalam sekejap, video preman grip ditundukkan tentara viral di grup WhatsApp warga. Sugeng menggertak kesakitan. Gue laporin ke atasan gue di Ormas. Aditya melepas Sugeng dengan dorongan pelan. Tapi lain kali kau datang ke toko ini, tidak akan ada peringatan. Kau tidak akan bisa jalan pulang. Di pojok pasar, seorang pria paruh baya dengan peci hitam. Pak Lurah setempat yang melihat kejadian itu datang mendekat. Mas Aditya, saya minta maaf. Kami semua sudah terlalu lama diam. Aditya menoleh, mengangguk. Kalau semua diam, preman tumbuh subur. Hari itu Sugeng dan anak buahnya menghilang dari pasar. Tapi Aditya tahu, ancaman belum selesai. Mereka akan datang kembali. Tapi kali ini mungkin bukan dengan tangan kosong. Pagi-pagi buta, udara di desa Ngemplak lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal menyelimuti area pasar dan sekitarnya. Namun, suasana hati Aditya jauh lebih dingin. Sudah 2 hari sejak insiden Sugeng di toko. Video dirinya melumpuhkan preman grip viral di media sosial warga. Banyak yang memuji keberaniannya, tapi Aditya tahu, video itu juga mengundang bahaya. Aditya dipanggil oleh komandannya, Mayor Yuda, untuk dimintai klarifikasi soal kejadian di pasar. Ini masalah serius, Dit. Kau melibatkan seragam kita di luar tugas resmi. Aditya menjawab tenang, saya hanya melindungi istri dan warga, Pak. Mereka terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang preman berkedok ormas. Mayor Yuda terdiam sesaat, lalu mengangguk. Hukum tak selalu turun dari atas. Kadang harus lahir dari keberanian rakyat. Tapi sebelum Aditya pergi, sang mayor berpesan, hati-hati, jika mereka bergerak lagi, bisa jadi bukan preman pasar yang turun, tapi jaringan atasannya. Malam hari di rumah Aditya saat Raras sedang menyiapkan makan malam, tiba-tiba ada suara batu menghantam pintu depan. Lalu suara motor knalpot brong meraung di depan rumah. Aditya bergegas keluar. Di pagar tertempel kertas dengan tulisan tangan kasar. Berani lawan Gribi, nyawa taruhannya. Raras menangis, takut. Tapi Aditya justru semakin tenang. Ia tahu ini bukan sekadar soal toko lagi. Ini soal harga diri. Soal keadilan untuk orang-orang kecil yang sudah terlalu lama diam. Keesokan harinya, pasar Ngemplak Aditya kembali ke toko. Kali ini tidak sendiri. Beberapa rekan sesama tentara, semuanya berseragam tentara memantau di pengunjung pasar. Tepat pukul 10, 5 motor datang, membawa lebih banyak anggota girip. Sugeng kini membawa seorang pria botak berkumis tebal, berjaket hitam tebal dengan kalung emas mencolok. Namanya Togar, dikenal sebagai koordinator wilayah mereka. Togar mendekat, sambil berbicara lantang. Kamu tentara? Gak urus, ini wilayah kami yang atur di sini. Aditya hanya menatapnya. Kalau kau pikir bisa menekan rakyat kecil dan lepas, hari ini kau salah alamat. Togar mengacungkan tangan, memberi kode. Beberapa anak buahnya bersiap. Namun sebelum mereka bisa bergerak, Aditya melompat, menghantam salah satu pria dengan siku. Dalam hitungan detik, perkelahian pecah. Tapi ini bukan adu otot biasa. Aditya dan rekan-rekan tentaranya bergerak terlatih, presisi dan cepat. Beberapa preman tumbang, Sugeng kabur. Togar jatuh ke tanah dan tak bisa berdiri lagi. Orang-orang pasar mulai berdatangan, bukan untuk melerai, tapi untuk bersorak. Beberapa jam kemudian, polisi datang. Kali ini bukan untuk menangkap Aditya, tapi untuk menahan Togar dan kawan-kawan. Warga sudah melaporkan mereka sejak lama, tapi tak ada yang berani bersaksi sampai sekarang. Pak Lurah mengucapkan terima kasih secara terbuka. Mas Aditya telah menunjukkan bahwa kita tak harus selalu tunduk. Kalau kita bersatu, tak ada yang bisa mempermainkan hukum.
Di toko kecil di ujung pasar, Raras kembali tersenyum menyambut pelanggan. Aditya, meski harus kembali bertugas ke medan pelatihan, tahu satu hal. Negara ini butuh lebih banyak orang berani, bahkan tanpa senjata. Dan ia telah menyalakan api kecil itu. Di antara warga pasar yang dulu diam, kini berani bersuara.